Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan raya. Tetapi tidak semua pengendara mematuhi peraturan lalu lintas. Padahal, satu pelanggaran kecil bisa berdampak besar. Sebelumnya Kang boleh perkenalkan namanya siapa, dari fakultas mana, angkatan berapa gitu? Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Adiansa dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi angkatan 2000. Nah, kami tuh di sini tuh Kang mau mengenai kesadaran mahasiswa Gen Z di bidang lingkungan itu Kang, benar. Lalu saya hitung jauh. Penting dong demi keselamatan kita juga. Ya setiap hari juga saya emang tertib gitu sesuai aturan, helm lah, emang kenapa nggak pernah brong atau gimana tujuan ada, jadi ya nggak takut gitu kalau ada razziaan juga. Kalau misalnya emang saya ngabarin izin telat sedikit. Kalau menurut saya pribadi mah tidak berpengaruh gitu, karena bagaimanapun juga itu tuh untuk kepentingan saya pribadi gitu. Jadi untuk kalau misalkan memang tongkrongan mempengaruhi untuk tidak taat dengan aturan, saya tidak lebih baik menjauh gitulah. Kalau misalkan kita lihat dari yang sekarang kita berada aja gitu ya, di Unsil 2 gitu. Kalau untuk di dalam lingkungan kampusnya cukup bagus, cukup enak gitu untuk berkendara. Cuman di bagian luarnya kita kan sering mendapatkan truk-truk yang gede gitu lewat, terus juga banyak debu gitu. Jadi untuk kenyamanan kurang sih kalau di bagian luarnya, tapi untuk di bagian dalamnya cukup nyaman. Fakta memang aktual di lapangan teman-teman saya pribadi yang memang masih setara Gen Z, alhamdulillah sadar lah terkait akan ketertiban ataupun cara berkendara yang memang tidak membahayakan pun juga tertib. Jadi menurut saya kalau misalnya dari Gen Z yang memang saya ketahui, ya kemungkinan banyak lah yang memang udah tertib pun juga tidak melanggar lalu lintas seperti itu. Gonceng 3 satu motor, karena kan seharusnya motor pada umumnya kalau misalnya gonceng 2 kecuali VR. Terus Ada bonceng. ya ada yang gonceng 4, ada yang gonceng 5 pada bahkan. Terus paling helm, spion, pertama kemungkinan kebut-kebutan juga. Walaupun ada rambu tidak tertulis, ini daerah warga harusnya di bawah 40 km per jam, ini di atas 40 atau di atas 20 kan membahayakan gitu. Jadi kan ada rambu-rambu tidak tertulis juga yang memang harus ditaati lah, bahwa ini wilayah warga, wilayah masyarakat padat tapi bawa motor kencang. Nah, itu yang mungkin banyak dilanggar oleh mahasiswa. Mungkin beberapa karena emang urgen, telat ke kampus ataupun kayak gimana, tapi ya itu memang tidak bisa digunakan gitu. Banyak sih sebenarnya yang nggak pakai helm juga, yang harusnya keluarnya lewat sini tapi malah masuknya lewat itu. Terus ada yang masuknya lewat sini, terus dia lewat mana gitu. Contoh di kampus 1 kan di situ kan ada 3 pintu masuk, di 2 pintu masuk, 1 pintu keluar. Nah itu 1 pintu keluar kan mobil, tapi banyak motor yang keluarnya lewat situ dan masuknya juga lewat situ. Contoh di dekat pos sampah yang di tengah, itu kan sebenarnya buat mobil. Kalau yang saya lihat ya, sering di kampus tuh kayak yang pertama jangan pakai helm, yang kedua knalpotnya ada yang masih pakai knalpot roll, terus yang ketiga tuh biasanya berboncengan lebih dari 2 orang, jadi kayak 4 orang, 5 orang. Mungkin kalau di kampus ya jarang ada yang pakai helm aja sih, karena mungkin menurut mereka itu dekat, mungkin jarak pas mereka ke kampus gitu. Dari aku mah ada sebagian yang hafal yang emang sering kelihatan gini, terus kan gak boleh nyalip ataupun ada bencana longsor dan sebagainya. Cuman kalau untuk kan banyak ya rambu-rambu, kalau misalkan kan nggak hafal sih, ya. Basic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, serta rekan-rekan. Salam sejahtera bagi kita semua,
tidak lupa marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pemaparan presentasi di hari ini. Presentasi kita berjudul Penelitian Kesadaran Mahasiswa Generasi J terhadap Hukum Berlalu Lintas di Lingkungan Universitas Siliwangi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Bapak Yoga dan Ibu Handara. Saya selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Hilmi Haidar Nakfi dengan akhir NPM 184. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan materi pembuka yaitu mengenai pengertian yang akan dijelaskan oleh saudara saya, dipersilakan. Baik, untuk tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa generasi J di Universitas Siliwangi terhadap hukum berlalu lintas. Nah, untuk tujuan kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas. Kemudian untuk tujuan terakhir adalah merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan mahasiswa terhadap aturan lalu lintas. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama secara teoritis yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan mahasiswa generasi J. Nah, untuk manfaat kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa, pihak universitas, dan instansi terkait untuk meningkatkan budaya tertib berlalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi atau bahan acuan untuk penelitian ini selanjutnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan lalu lintas. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Perkenalkan, nama saya Nazul Sepina dengan NPM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesadaran hukum. Apa sih kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah di mana seseorang memahami, menghargai, dan menaati peraturan yang sudah berlaku di kehidupan bermasyarakat. Tingginya kesadaran hukum akan mendorongnya cipta ketertiban dan keadilan di masyarakat. Kenapa sih kita harus memiliki kesadaran hukum berlalu lintas? Karena aturan itu sendiri dibuat untuk keselamatan kita dan juga orang lain. Jika semua orang tertib, jalanan akan lebih nyaman, lebih aman, dan tidak semrawut. Subjek yang kita ambil itu adalah mahasiswa Universitas Siliwangi dan pengguna aktif kendaraan bermotor. 81. Di sini aku akan menjelaskan hukum berlalu lintas. Hukum berlalu lintas adalah hukum yang harus ditaati oleh pengguna jalan, terutama pada pejalan kaki, lalu sepeda motor dan mobil. Tujuannya untuk menjadi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hukum ini digunakan oleh seluruh pengguna jalan lalu lintas. Baik, perkenalkan, saya Najmi Ridho Arifin dari kelompok 1 Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Dengan metode kualifikatif dan pendekatan secara deskriptif menggambarkan kondisi nyata mahasiswa terhadap aturan atau hukum berlalu lintas. Data yang diperoleh ini sangat mendalam dan komprehensif, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sangat sesuai dengan kondisi di lapangan. Tempat penelitian dilaksanakan di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, di mana banyak mahasiswa pengguna kendaraan bermotor dan aktivitas berlalu lintas di sekitar kampus. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran kedua, yaitu pedoman wawancara penelitian. Jadi, pedoman wawancara ini digunakan untuk mengetahui perilaku mahasiswa generasi Z dalam berlalu lintas, khususnya penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan kampus. Di dalamnya terdapat 5 variabel penelitian.
variabel pertama yaitu membahas kepatuhan berlalu lintas untuk dengan pertanyaan apakah responden tetap mentaati aturan saat kondisi jalan sedang sepi. Untuk pertanyaan kedua yaitu membahas penggunaan HP saat berkendara, yaitu mengenai kebiasaan memakai handphone ketika naik motor. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu membahas pengaruh penegakan hukum, seperti apakah razia polisi membuat pengendara menjadi lebih disiplin atau hanya sementara. Nah, untuk variabel yang keempat itu membahas faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Misalnya, contohnya itu pengaruh teman sebaya terhadap perilaku berkendara. Dan variabel yang terakhir, yang kelima itu membahas strategi peningkatan disiplin berlalu lintas pada generasi Z. Nah, namun pada bagian grafik hanya ditampilkan 3 item saja. Nih yang di sini ya. Untuk yang paling mewakili hasil wawancara dan analisis data ya dari kelompok kami, sedangkan seluruh pertanyaan tetap digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari responden gitu kan, dari lingkungan kampusnya seperti itu. Nah, untuk dari pedoman wawancara ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana perilaku, tingkat disiplin, serta faktor yang memengaruhi mahasiswa generasi Z dalam berlalu lintas. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya, di lampiran 3 ditampilkan hasil analisis data kuesioner yang telah disebarkan kepada responden mengenai kesadaran mahasiswa terhadap aturan lalu lintas. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk tabel dan persentase untuk mengetahui tingkat pemahaman serta perilaku responden saat berkendara. Berdasarkan hasil analisis, sebagai besar responden sudah memahami pentingnya penggunaan helm dan mengetahui dasar lalu lintas. Namun, masih terdapat beberapa responden yang mengaku pernah melanggar aturan, seperti menggunakan handphone saat berkendara maupun menerobos lampu merah. Nah, selain pertanyaan pilihan ganda, terdapat juga pertanyaan esai yang bertujuan mengetahui faktor penyebab pelanggaran lalu lintas dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, sebagian besar mahasiswa telah memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, seperti menggunakan helm dan mengetahui aturan dasar dalam berkendara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, seperti menggunakan ponsel saat berkendara dan tidak selalu membawa SIM. Pelanggaran tersebut umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan, kondisi jalan yang sepi, serta pengaruh lingkungan pertemanan. Razia polisi dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan, tetapi efeknya cenderung sementara. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih konsisten serta penegakan hukum yang tegas agar kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas di kalangan mahasiswa dapat terus meningkat. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah bicara dalam pemaparan hari ini. Begadang malam ditemani kopi. Slide direvisi berkali-kali. Presentasi telah kami akhiri. Semoga nilainya tidak menyakiti hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.